Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang peran kecerdasan buatan atau AI atau juga Artificial Intelligence di dalam dunia pendidikan masa kini. Saya Muhammad Fatur Rahman Al-Farid dengan NIM 12210257731 dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Nah, apa sih itu AI? AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dirancang untuk mempermudah dalam manusia itu melakukan segala sesuatu. Nah, terutama di dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan juga AI itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga merancang segala administrasi. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi tentu itu semakin berkembang. Oleh karena itu segala sesuatu itu semakin mudah diakses dan juga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah itu merupakan sebagian dari akibat perkembangan teknologi itu. Tentunya dengan adanya artificial intelligence, baik itu di dalam sektor keuangan, sektor sosial, dan juga pendidikan, tentu dapat menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, penerapan AI itu tidak hanya pada kesehatan, kendaraan, keuangan, dan lain-lain, tetapi juga di dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu guru dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya dan gimana caranya supaya siswa itu bisa mengerti. Nah, maka AI ini dapat membantu dengan yang bisa guru gunakan, misalkan terkait dengan mode pembelajarannya yang bisa lebih beragam, sehingga bisa lebih mengarah pada tidak hanya pada teori tetapi juga pada praktek, sehingga dengan keberbedaan siswa dalam cepat menangkap materi, baik itu dari auditori, visual, atau audio visual. Nah, maka guru itu bisa merancang pembelajaran mana yang cocok dengan siswa-siswanya. Nah, selain itu juga AI itu dapat membantu dalam membantu administrasi guru, mulai dari kurikulum, kemudian juga silabus, metode ajar, dan juga lain-lain. AI itu bisa membantu semuanya. Namun tidak hanya itu, tetapi juga dengan adanya AI segala sesuatu itu bisa mudah tetapi juga bisa menjadi tantangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan artificial intelligence? Yang pertama, kelebihan AI itu yang pertama, di dalam personalisasi pembelajaran. AI itu bisa menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan dan juga gaya belajar masing-masing siswa, serta juga dapat memberikan materi yang relevan dan umpan balik yang dipersonalisasi. Jadi dengan AI itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa dengan AI itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah anak ini lebih kepada auditori, visual, atau dua-duanya. Kemudian dalam kelebihannya adalah efisiensi administrasi. AI itu dapat mengotomatiskan tugas-tugas administrasi seperti penilaian, penjadwalan, dan juga pelaporan, sehingga membebaskan guru untuk fokus pada pengajaran. Nah, dengan adanya AI juga pembelajaran tidak hanya dilakukan itu hanya di dalam kelas saja, tetapi juga ada yang namanya pembelajaran blended learning, yang dimana menggabungkan pembelajaran luring dengan pembelajaran daring, sehingga siswa itu tidak bosan dengan satu metode saja, ataupun misalkan dengan adanya project based learning atau program based learning, di mana dituntut siswa itu bisa berpikir kritis atas masalah yang sedang mereka hadapi dan bagaimana mencari solusi dari masalah yang ada gitu. Kemudian aksesibilitas AI. Nah, AI ini dapat meningkatkan akses ke pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus melalui teknologi seperti
text to speech atau alat bantu visual lainnya. Nah, jadi tidak hanya pada pendidikan, AI ini juga bisa membantu kepada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi ketika misalnya ada siswa yang dia itu mempunyai kebutuhan khusus, maka bisa kita sesuaikan dengan AI. Apa yang mereka butuhkan, apa yang seharusnya kita ajarkan kepada mereka, kita sesuaikan dengan bantuan AI. Kemudian juga selanjutnya pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, AI ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti pemecahan masalah, pemikiran komputasional, dan juga kreativitas melalui berbagai aplikasi dan platform. Nah, banyak sekali aplikasi dan platform yang sebetulnya bisa kita pelajari untuk menyiapkan kita pada abad ke-21. Dan seperti misalkan CapCut, Canva, dan dalamnya itu dalam aplikasi-aplikasi itu juga terdapat beberapa AI yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan kreativitas kita dalam membuat konten dan juga yang lainnya. Kemudian juga pembelajaran berbasis data. AI ini dapat menganalisis data siswa untuk mengidentifikasi area yang dibutuhkan, perhatian yang lebih, dan juga memberikan intervensi yang ditargetkan. Kemudian juga pembelajaran 24/7, artinya 24 jam per 7 hari, di mana AI ini bisa diakses kapan saja gitu. AI ini dapat memberikan dukungan belajar kapan saja dan di mana saja, dan juga memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Nah, jadi AI ini bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja, asalkan kita mempunyai yang pertama teknologi, alat bantu, alat aksesnya, dan yang kedua adalah internet, dan yang ketiga kita mempunyai ilmu tentang apa yang akan kita gunakan, AI apa yang akan kita gunakan untuk membantu kekurangan kita, untuk membantu kebutuhan yang kita butuhkan itu. Kemudian itu kelebihannya, dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama kurangnya interaksi manusia. Nah, karena terlalu bergantung pada AI, itu siswa itu dapat mengurangi interaksi sosial, baik itu siswa antara siswa atau siswa antar guru. Nah, maka penting juga untuk kita batasi penggunaan teknologi sehingga AI ini tidak menggantikan peran kita sebagai makhluk sosial, tetapi AI ini bisa membantu kita sebagai makhluk sosial untuk menjalin komunikasi dan juga menjalin interaksi dengan yang lainnya. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Mahasiswa ini mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan juga mandiri. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah masalah privasi dan keamanan data. Nah, pengumpulan data siswa oleh sistem AI itu bisa menimbulkan kekhawatiran tentang aplikasi dan keamanan data. Karena yang namanya teknologi itu tidak semuanya aman, betul-betul aman. Ada beberapa yang mempunyai kekurangan, misalnya error atau misalkan hacker. Nah, maka kita juga harus bijak dalam menyimpan data sehingga data kita bisa aman gitu. Kemudian ketidaksetaraan akses. Tidak semua wilayah, tidak semua siswa, dan juga tidak semua sekolah itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan juga sumber daya yang diperlukan. Nah, di dalamnya untuk memanfaatkan AI ini dalam pendidikan itu mempunyai beberapa perbedaan, misalkan kesenjangan pendidikan seperti di beberapa sekolah dan beberapa wilayah yang memang terlalu sulit untuk di dalam aspek internet gitu. Jadi mereka mempunyai hambatan dalam akses internet. Kemudian juga tidak semua siswa juga mempunyai teknologi atau mempunyai HP, bahkan laptop itu tidak semua siswa, sehingga itu menjadi kekurangan yang perlu kita perhatikan juga. Dan kemudian keterbatasan AI dalam menyelesaikan masalah kompleks. AI ini mungkin kesulitan dalam menangani masalah yang membutuhkan pemikiran kreatif, empati, dan penalaran moral yang merupakan keterampilan penting dalam pendidikan. Jadi seperti yang sudah saya bilang bahwa AI ini merupakan
alat pembantu yang bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keterbatasan, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan AI ini mempunyai keterbatasan, baik itu dalam penerapan moral, di mana AI ini kan bekerja dengan teknologi sehingga tidak mempunyai moral gitu, tidak juga mempunyai empati, maka itu juga menjadi kekurangan AI. Kemudian potensi plagiarisme. Nah, plagiarisme atau plagiasi itu bisa menjadi kekurangannya. Misalkan contohnya, ketika guru memberikan suatu tugas kepada siswa, baik itu tugasnya project ataupun tugasnya lain-lain, maka itu bisa kemungkinan mereka itu mendapatkan jawaban, mereka itu mendapatkan hasil dari AI gitu, tanpa mereka berpikir gitu. Jadi mereka hanya mencari jawaban lewat AI, kemudian mereka mengcopy jawaban itu secara mentah-mentah tanpa dilakukan analisis, tanpa dilakukan hal yang lebih mengkerucut gitu. Jadi potensi plagiarisme itu sangat tinggi. Kemudian juga biaya implementasi. Penerapan teknologi AI itu dalam pendidikan bisa mahal, terutama untuk sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas. Nah, berarti ini sama seperti tadi tentang kesenjangan pendidikan, karena tidak semua sekolah, tidak semua lembaga pendidikan itu mempunyai bantuan yang sama dari pemerintah, sehingga mungkin di dalam beberapa sekolah mendapat bantuan yang lebih rendah di antara sekolah yang lainnya, sehingga dalam penerapannya teknologi AI ini bisa menjadi biaya yang sangat mahal, sehingga sekolah itu memutuskan untuk tidak menggunakan AI. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan dengan menggunakan AI itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.